Bagaimana situasi dan hasil pencarian korban gempa pada siang ini? Rekan kami Levi Wardana akan melaporkan langsung dari worksite Warung Sate Sinta, Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang Levi, bagaimana pencarian korban di worksite Warung Sate Sinta hingga saat ini? Ini merupakan salah satu dari 3 worksite tempat pencarian difokuskan pada hari ini. Baik Soza, di tempat saya saat ini berada, fokus pencarian lumayan sedikit berkurang. Karena saya mendapatkan informasi di worksite kedua, yaitu di Cijedil, RT 3 RW 1 berhasil menemukan 2 korban jenazah. Di mana satu jenazah berhasil dideteksi begitu berjenis kelamin laki-laki dewasa dan juga satu berjenis kelamin perempuan yang merupakan adalah anaknya. Dan pada saat petugas berhasil menemukan kedua korban tersebut, kondisinya memang sedang berpelukan begitu Soza, di mana yang pertama lelaki dewasa tersebut memakai baju hitam dan juga anaknya yang sedang dipeluk itu memakai baju berwarna ungu. Dan di tempat saya saat ini sedang berada, di lokasi yang pertama di worksite Sate Sinta, fokus pencarian yang tadi semula difokuskan di titik warung yang ada reruntuhan rumah warga begitu yang diduga di area ini masih adanya korban jiwa yang berada di dalam. Namun saya mendapatkan informasi lokasi titik ini sudah clear begitu, petugas belum berhasil menemukan jasad. Namun adanya titik baru yang ketiga di mana petugas berhasil menemukan rumah warga yang tertimbun yang saat ini tengah berlangsungkan proses pencarian menggunakan alkon dan juga alat potong. Karena memang banyaknya reruntuhan dan juga pohon begitu yang menimpa reruntuhan rumah korban, petugas harus terpaksa memotong dan juga mengangkat puing-puing yang menimpa korban yang berada di bawahnya dengan menggunakan air, menyemprotkannya ke tanah supaya untuk mengikis tanah begitu, karena konstruksi tanah di sini memang sudah cukup keras karena adanya curah hujan yang tinggi dan juga ketika pagi hari cuaca sudah mulai panas, jadi mengakibatkan tanah ini sudah mulai mengeras begitu Soza. Jadi petugas pun harus terpaksa menyemprotkan air ke tanah agar terkikis sedikit demi sedikit. Soza. Baik Levi, kan Anda tadi menyebutkan bahwa ini merupakan titik ketiga. Jadi sejauh ini sudah ada berapa titik yang difokuskan untuk melakukan pencarian dari korban dan mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami sebenarnya situasi di sana seperti apa untuk lokasi lahan jika dilihat secara kasat mata? Sebesar apa lokasinya? Baik Soza, untuk radius atau lahan area pencarian ini kurang lebih sebesar 200 meter persegi begitu. Tadi saya mendapatkan informasinya dari petugas. Dan untuk ketinggian curamnya dari atas sana dari Jalan Raya Cipanas Cianjur Jawa Barat menuju Cianjur Jawa Barat begitu, kurang lebih ketinggiannya 80 derajat. Dan untuk jaraknya sendiri 60 meter ke bawah, itu merupakan area yang cukup curam yang susah untuk ditempuh para petugas. Dan sementara yang saat ini dilakukan adanya bisa terlihat dari kamera puing pohon begitu yang melintang di atas reruntuhan yang diduga di bawahnya terdapat korban. Karena metode pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Basarnas masih diutamakan menggunakan anjing pelacak. Karena anjing pelacak ini sangat berguna untuk mendeteksi keberadaan korban yang di bawah Soza. Untuk itu setelah diberlakukannya proses penelusuran melalui anjing pelacak, petugas pun langsung bertindak lebih jauh untuk menggali, mencangkul, dan menyemprot area yang sudah diendus oleh anjing pelacak. Soza. Baik Levi, selain mengandalkan peralatan yang telah disiapkan dan juga ada penciuman dari anjing pelacak, apakah proses pencarian ini juga dibantu dengan adanya informasi mungkin dari keluarga korban atau pihak lain yang mengetahui di lokasi ini masih ada yang dicari? Mengingat total korban yang saat ini tengah dilakukan pencarian ada 9 orang. Baik Soza, dengan berkurangannya proses pencarian 9 orang ini, saya bisa gambarkan di atas sana, itu biasanya keluarga korban yang masih belum mendapatkan informasi apakah keluarganya berhasil ditemukan atau diidentifikasi begitu, mereka hilih berganti setiap harinya menunggu di atas sana. Dan terakhir kemarin saya juga sudah mendapatkan informasinya, bapak atau suami pemilik rumah atau warung yang berada di area sini pun masih terus menunggu informasi apakah anak dan istrinya sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini pun dengan radius yang cukup besar 200 meter persegi dan cuaca yang tidak menentu itu menjadi faktor utama yang paling menghambat proses pencarian. Terlebih Soza, adanya aftershock begitu, gempa susulan di pagi hari ini tercatat 11.26 siang ini. Saya sendiri, kami semua yang berada di lapangan sudah merasakan 3 kali gempa susulan. Yang pertama pada pukul 6.30 pagi, pada pukul setengah 10 pagi, dan juga pada pukul 11 siang tadi.
Walaupun aftershock gempa susulan itu terdeteksi dengan cukup ringan, tapi itu sangat menghambat proses pencarian, di mana proses pencarian otomatis akan secara langsung berhenti begitu seluruh petugas naik ke atas jika adanya gempa susulan dan juga ada intensitas yang cukup tinggi. Soza. Dari gambar yang terlihat di layar kaca saat ini kami melihat bahwa proses pencarian tengah dilakukan dan seperti Anda sampaikan menggunakan alat pemotong dan juga mungkin ada menggunakan sekop. Dan apakah untuk dapat mempercepat proses pencarian di lahan yang kurang lebih Anda sebutkan 200 meter persegi ini ada strategi baru mungkin yang akan direncanakan mengingat proses pencarian masih akan berlangsung sampai tanggal 30 November nanti? Baik, strateginya masih cukup sama untuk proses evakuasi jenazah apabila sudah berhasil ditemukan di area-area yang memang difokuskan. Salah satunya dengan tali perusik. Tali perusik ini memang tali yang biasa dilakukan untuk panjat tebing begitu yang cukup kuat untuk menarik atau mengkatrol jenazah yang berada di bawah ini menuju ke atas. Karena memang sebelumnya strategi ini tidak dilakukan di hari pertama hingga hari kelima begitu Soza. Karena ketika sudah proses evakuasi berhasil dilakukan dan diangkat, itu secara otomatis mereka saling bahu-membahu memangkul jenazah yang ditemukan untuk secara estafet diangkat ke atas menuju ambulans yang berada di sana. Dan seluruh korban yang ditemukan di sini akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat. Soza. Baik Levi, lalu terkait dengan tim yang bertugas untuk melakukan evakuasi atau pencarian, tadi ada menyebutkan ada sejumlah kendala seperti diantaranya cuaca, kemudian ada juga gempa susulan yang ternyata masih terasa hingga saat ini di lokasi. Bagaimana pemetaan pembagian tim yang akan bertugas mengingat kita harus juga berhitung mengenai tenaga yang dikerahkan untuk melakukan proses pencarian agar hasilnya bisa maksimal? Baik Soza, memang jika di hari ke-7 kemarin seluruh tim gabungan yang berjumlah 200 orang ini dikerahkan dari pagi hingga sore hari karena kemarin itu adalah tenggat waktu masa perpanjangan tanggap darurat di masa 7 hari. Namun saat ini proses strategi begitu dikurangi porsi timnya karena mengingat untuk menjaga stamina dan juga daya tahan tubuh mereka. Jadi pemberlakuan shift begitu diberlakukan kembali. Biasanya pemberlakuan shift ini dilakukan 100 orang pagi hari turun untuk melakukan evakuasi dan juga pada siang harinya hingga sore hari jam 5 nanti 100 orang yang baru akan melakukan proses pencarian. Kira-kira seperti itu Zoza. Baik, terima kasih rekan Levi Wardana untuk laporan langsung Anda dari lokasi. Selamat kembali bertugas.